Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai dan juga pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur atas nikmat Islam dan iman yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang penuh barokah ini. Alhamdulillah juga kita tadi telah mendengarkan sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita dapat mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, ya. Dan hal ini jika kita mampu mengelolanya dengan baik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Dan juga hal ini adalah masalah yang dirasakan tiap orang, ya. Apa itu? Yaitu adalah tentang nafsu, ya. Lebih tepatnya adalah menahan hawa nafsu. Baik, sebelum saya melanjutkan tema kita ini, untuk memperoleh keberkahan di bulan yang mulia ini, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surah An-Nazi'at ayat 34 dan seterusnya, yang akan dibawakan oleh Ananda Shirley Marcella. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan rahmat bagi yang membaca Al-Quran tadi dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Anak-anakku yang saya cintai dan pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah. Nafsu. Pastinya sering kita mendengar kalimat nafsu. Namun, pada hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana nafsu itu diterangkan, seperti apa mengelolanya, dan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-91, yaitu surah Asy-Syams, ayat 7 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, dan demi jiwa yang telah Allah sempurnakan penciptaannya, maka dia, Allah maksudnya, ilhamkan kepada nafsu itu atau jiwa itu untuk memilih jalan keburukan dan jalan ketakwaannya. Jadi pada dasarnya nafsu ini adalah netral. Walaupun biasanya ini lebih cenderung kepada keburukan, ya. Tapi Allah ilhamkan kepada nafsu ini untuk memilih jalan keburukan atau jalan ketakwaan, ya. Kemudian di ayat 8 Allah jelaskan, qad aflaha man zakkaha. Artinya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Yaitu apa? Ada yang tahu, anak-anak? Ya, yaitu orang-orang yang memilih jalan takwa, ya. Orang-orang yang selalu memenuhi nafsu itu dengan kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang selalu melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat baik dirinya maupun untuk orang lain, ya. Sebaliknya, Allah berfirman lagi pada ayat ke-10, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori nafsu itu. Yaitu apa? Orang-orang yang mengotori nafsu itu dengan perbuatan yang buruk, ya. Perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang Allah larang, ya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menahan nafsu, ya. Sampai-sampai Allah menghususkan ibadah untuk menahan nafsu, yaitu ibadah apa? Nah, ibadah berpuasa, ya. 1 bulan penuh, ya. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, ya, untuk menahan nafsu kita, menekan nafsu kita, ya, agar nafsu kita ini terjaga, ya, oleh Allah, ya, dari perbuatan yang tidak baik, ya. Kemudian orang-orang yang menahan nafsu, ya, Allah khususkan, Allah istimewakan, yaitu pahalanya, yaitu surga, ya. Sebagaimana yang telah dilantunkan tadi ayat suci tersebut, yaitu surah An-Nazi'at, ya. Kita potong ayatnya, yaitu ayat ke-40 dan 41, ya, yang bunyinya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Dan barang siapa orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, dan menahan nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya, ya. Nah, ini sangat istimewa sekali, ya, nafsu ini, ya. Orang-orang yang menahan nafsu, tadi Allah berikan balasan apa? Surga, ya. Oke. Nafsu, ya. Jika kita biarkan, maka akan melahirkan diri yang tidak baik, ya.
Contohnya nafsu amarah, ya. Orang-orang yang suka marah, ya, biasanya akan menciptakan sesuatu yang tidak baik. Contohnya dalam rumah tangga, ya. Jika rumah tangga ini dipenuhi dengan emosi, ya, dengan amarah, maka akan menyebabkan perceraian, ya. Begitu juga para santri ini, ya. Jika dikit-dikit marah, ya, yang ada hati ini menjadi tidak tenang, ya, saling bermusuhan, saling bertengkar. Akhirnya apa? Nanti jadi nggak betah di pondok, bener nggak? Ya, contohnya juga yang paling parah itu, ya, yang sudah terjadi biasanya karena marah, ya, akhirnya timbullah, ya, pertikaian bahkan pembunuhan, ya. Nah, ya. Tapi sebaliknya, jika nafsu kita bisa kelola dengan baik, ya, insya Allah akan melahirkan pribadi yang baik, ya, orang yang murah senyum, ya, orang yang bijaksana, ya, pasti akan lebih disukai. Benar apa enggak? Benar. Nah, baik, ya, alhamdulillah. Baik, anak-anakku yang tercinta dan juga pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah. Di bulan suci Ramadan, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, ya, yaitu menahan nafsu, ya, dan menahan dari makan dan minum, ya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, ya. Mudah-mudahan, ya, dengan puasa ini Allah mengajarkan kepada kita untuk bisa menahan nafsu, ya. Baik nafsu amarah, nafsu biologis, ya, maupun harta kita juga tahan, ya, nggak boros-boros. Kalau puasa kita nggak boros, ya kan? Nah, kemudian kekuasaan, ya, biasanya kalau misalnya ini dikit berkuasa, memerintah ini itu, ya, diharapkan dengan puasa ini kita bisa menahan, ya, nah, biar tidak terlalu berkuasa, ya. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita menjadi orang yang lebih sabar, ya, dan peka terhadap kondisi dan situasi yang ada di sekitar kita, ya. Sungguh bahagianya orang-orang yang bisa menahan nafsu, ya. Karena seperti dijelaskan dalam surah Asy-Syams tadi, ya. Qad aflaha man zakkaha, ya. Orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang bahagia itu akan mendapatkan balasan surga, ya. Itulah puncak kebahagiaan yang hakiki. Baik, anak-anakku yang tercinta dan pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menahan hawa nafsu, ya. Yang pertama, ya, yang tadi yang paling efektif adalah menahan nafsu adalah dengan berpuasa, ya. Yang kedua adalah menekan hawa nafsu itu, ya, ketika akan berbuat yang tidak baik, kita tekan dengan perbuatan yang baik. Contohnya, jika timbul dalam pikiran kita, ya, untuk berbohong, ya, segera kita beristighfar, ya. Kita alihkan dengan pikiran bahwa bohong ini nggak baik. Yang baik apa? Jujur, ya, bagus, ya. Jadi jujur ketika kita akan berbohong, maka tekan, ya, dengan amal yang baik, yaitu jujur. Begitu juga ketika kita malas mengaji, ya, ngantuk, ya. Contohnya yang ngantuk-ngantuk ini, gitu, ya. Kita tekan dengan ngantuk ini, ya. Segera kita bangkit. Misalnya kita sedang baca Quran nih, baca duduk kemudian ngantuk, ya. Itu kan hawa nafsu, ya. Untuk malas tidur aja. Kita tekan, kita bangkit, ya. Kita berdiri, kemudian kita ambil wudhu, ya. Kita lanjutkan lagi baca Al-Quran kita, ya. Apalagi bagi santri-santri ini, ya, yang sudah menghafalkan Al-Quran, ya, jangan pernah malas dalam menghafal Al-Quran, ya. Karena satu huruf dalam Al-Quran
Itu Allah balas dengan 10 kebaikan. Terlebih di bulan Ramadan, ya. Allah lipat gandakan 10 kali lipat lagi, ya. Nah, contohnya dalam satu huruf itu ada satu kebaikan. Dikali 10, ya. Jadi akan mendapatkan 10 kebaikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? Nggak tahu ya. Banyak ya. Apalagi kalau satu halaman, ya. Apalagi yang sudah hafal, ya, banyak juz, ya. Menghafal setengah juz, menghafal 1 juz, ya. Makin banyak pahala kita, ya. Oleh karena itu, mari kita perbanyak ibadah yang baik, ya. Kemudian untuk menahan nafsu kita harus sering-sering, ya, mengingat Allah, ya. Kita berzikir, ya, kita bersolawat, ya, kepada Rasul, ya. Kalau kita banyak solawat, ya, kita akan mendapat syafaat Rasulullah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian yang paling terakhir, ya, untuk menahan nafsu itu kita harus sering-sering mengingat kematian, ya. Ada yang tahu nggak kapan ajal kita? Nggak ada yang tahu kan? Kita pasti, ya, ingin, ya, mati kita dalam husnul khotimah, ya. Dengan kita mengingat kematian, mengingat ajal yang datangnya itu kita tidak tahu, ya, maka kita akan berusaha, ya, selalu berbuat yang baik. Jangan sampai ketika kita nanti berbuat yang buruk, ternyata ajal kita datang. Naudzubillahi min dzalik, ya. Contohnya, ya, kita bosan nih, kita baca Quran terus, ya. Kita bosan. Bosan baca Quran terus, nggak apa-apa lah sekali-kali kita berbuat buruk misalnya, ya. Tiba-tiba kepikiran seperti itu, ya. Kita pergi ngapain, ya. Kita nongkrong, ya. Nongkrong kemudian hibah, ya, membicarakan keburukan orang lain, ya. Tak taunya ternyata ajal kita datang, ya. Akhirnya apa? Kita mati dalam keadaan suhul khotimah, ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan pernah bosan untuk berbuat baik, ya. Kalau kita mati dalam keadaan sholat, ya, dalam keadaan puasa, ya, insya Allah itu termasuk dalam insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah, ya. Baik, anak-anakku, ya. Sebelum kita tutup tema ini, silahkan, ya, bagi anak-anak yang ingin bertanya, ya, mengenai tema ini, silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Tadi sudah dijelaskan bahwa cara yang paling efektif untuk mengendalikan hawa nafsu adalah dengan cara berpuasa. Apakah ada cara lain yang paling efektif untuk mengendalikan hawa nafsu selain dengan cara berpuasa? Baik, terima kasih Ananda Naila, ya, Ananda Naila, ya. Pertanyaan ini yang sangat menarik, ya. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana menahan hawa nafsu selain berpuasa? Nah, ini, ya. Sebagai perempuan, kita pasti kedatangan tamu tiap bulan, ya. Yang membuat kita haram berpuasa, ya. Kalau tadi dijelaskan, ya, menahan hawa nafsu yang paling efektif adalah dengan berpuasa. Lantas bagaimana ini, ya, ibu-ibu, ya, atau pemirsa di rumah, ya, wanita-wanita yang sedang berhalangan untuk berpuasa, atau biasanya dikenal dengan PMS sebelum haid ini, ya. Bagaimana sih kita menahan hawa nafsu, ya, biar nggak gampang marah-marah, ya. Cara yang paling efektif selain berpuasa, yang pertama zikir kepada Allah, ya, itu sudah jelas, ya. Dengan zikir kepada Allah, kita pasti mau marah nggak jadi, ya. Kalau marah-marah kita dosa nih, ya. Mending nggak usah jadi marah, ya. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Kalau yang haid tadi yang nggak baca Al-Quran, ya, tapi bisa diganti dengan sholawat, ya, atau ayat-ayat yang lain, ya, bisa dipahami, ya. Nah, Naila tadi pertanyaan yang tadi. Baik, ya,
anak-anakku yang tercinta ya dan pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah. Kesimpulan ya dari tema yang kita ambil ini yaitu tadi menahan hawa nafsu. Kesimpulan yang pertama yaitu cara menahan hawa nafsu ya. Yang pertama adalah dengan berpuasa ya. Yang kedua adalah dengan zikir kepada Allah. Yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mengingat kematian ya. Dan kesimpulan yang selanjutnya adalah balasan bagi orang yang menahan nafsu. Itu apa tadi? Surga. Masya Allah ya. Sungguh nikmat sekali orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu ya. Baik anak-anakku dan pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung yang bisa membersihkan nafsu kita dengan hal-hal yang tidak baik ya, agar kita semua meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini ada manfaatnya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.